Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Syaifah dengan NIM akhir 1046 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas dari modul 2 yang sudah saya kerjakan. Pertama, di sini ada soal nomor 1, yaitu jelaskan makna dataset, kemudian jelaskan pula makna data training dan data testing. Pertama, saya akan menjelaskan makna dari dataset. Jadi, dataset itu adalah kumpulan data yang terdiri dari satu atau lebih kelompok data yang pada umumnya itu ditampilkan dalam bentuk beberapa tabel. Nah, dataset ini pada umumnya terdiri dari beberapa variabel dan atribut yang menjelaskan informasi dari suatu objek atau subjek yang akan diamati. Nah, kemudian untuk data training sendiri adalah kumpulan data yang digunakan untuk melatih suatu model atau machine learning uh, untuk sehingga model itu dapat melakukan prediksi atau klasifikasi pada satu data yang baru sesuai dengan pola dari kumpulan data yang digunakan dalam data training. Nah, pada umumnya data training ini terdiri dari contoh-contoh data yang diberi label sesuai dengan output yang diinginkan. Nah, sedangkan data testing itu sekumpulan data yang digunakan untuk menguji keakuratan model atau algoritma machine learning yang telah dilatih menggunakan data training. Dan data testing ini digunakan untuk memvalidasi model atau pada data testing ini digunakan untuk memvalidasi model pada data yang baru. Dan pada umumnya data testing ini berisi data yang sama seperti pada data training, namun dengan label yang tidak diketahui atau tidak digunakan selama proses data training. Nah, sebelum untuk melakukan data testing ini perlu untuk memeriksa terlebih dahulu data yang akan digunakan ini apakah data yang digunakan ini sebenarnya atau tidak, atau mungkin ada data yang tumpang tindih dengan data training, serta perlu diperiksa juga apakah ada data yang valid atau tidak valid. Nah, bedanya dengan data training itu contohnya seperti ini. Pada data training untuk melatih suatu algoritma machine learning untuk mengetahui harga jual rumah misalnya. Nah, itu diketahui dari data training yang digunakan adalah data dari luas tanahnya dan jumlah kamar yang ada. Nah, kemudian pada data testing ini digunakan data uh, luas tanahnya dan jumlah kamarnya, kemudian ada data misalnya daerah tempat rumahnya ini. Jadi daerah tempat rumahnya ini datanya tidak digunakan di data training, namun data 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 luasnya dan data jumlah kamarnya digunakan dari data training. Nah, data testing ini digunakan untuk bisa nggak sih algoritma machine learning ini mengidentifikasi atau memprediksi polanya itu seperti apa untuk menentukan harganya berdasarkan pola yang ditemukan atau yang digunakan selama menggunakan data-data yang dilakukan selama data training. Begitu. Kemudian soal nomor 2 yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, untuk penyusunan dataset itu merupakan proses mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis dengan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan bisa dari berbagai sumber, contohnya dari survei, dari database, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan. Pemrosesan data ini dilakukan untuk melakukan pembersihan data atau data cleansing, yaitu tujuannya untuk menghilangkan data yang tidak lengkap atau data yang tidak pada data yang sudah uh, dikumpulkan atau data yang tidak valid. Selain itu juga untuk menyamakan format agar agar semua format data ini mudah, agar semua format data ini sama dan mudah untuk dianalisis. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi data. Integrasi data ini menggabungkan data dari sumber-sumber yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah seleksi data. Seleksi data ini untuk menghilangkan data yang tidak relevan. Jadi data yang tidak relevan ini nantinya akan dibuang supaya tidak mengganggu atau mempersulit proses analisis. Yang kelima adalah pengelompokan data. Pengelompokan data ini mengelompokkan data menjadi beberapa kategori atau variabel yang berbeda untuk memudahkan analisis data. Kemudian yang keenam adalah pelabelan data. Pelabelan data ini memberi label pada data agar proses machine learning-nya ini dapat dilakukan dengan baik.
Yang ketujuh adalah normalisasi data, yang dimana data ini dinormalisasi dalam skala yang sama dengan tujuan ya untuk mempermudah proses analisis data. Kemudian yang terakhir adalah pembagian data. Pembagian data ini yaitu membagi-bagi data menjadi data training dan data testing. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada machine learning, proses data diperlukan sekumpulan data yang digunakan untuk data training, yaitu untuk mencari polanya dalam menentukan suatu output yang diinginkan yang nantinya digunakan untuk memprediksi data-data baru. Dan untuk data testing ini ya untuk memvalidasi seberapa akuratkah model yang sudah dibentuk dari data training tersebut. Kemudian yang ketiga, soal nomor 3 adalah jelaskan makna atribut data iris dan jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, untuk atribut dataset iris ini adalah kategori atau sifat dari objek yang diamati. Nah, pada dataset iris ini atributnya adalah sepaleng untuk mengukur panjang kelopak bunga iris, kemudian ada sepal width mengukur lebar dari kelopak bunga iris, kemudian ada petal length untuk mengukur panjang mahkota bunga iris, dan petal width untuk mengukur lebar mahkota bunga iris. Kemudian untuk kelas dataset iris ini adalah target variabel yang akan diprediksi menggunakan machine learning. Nah, pada dataset iris ini yang menjadi kelas datasetnya ini yaitu tiga jenis spesies yang ada, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Kemudian saya lanjutkan pada soal nomor 4. Pada soal nomor 4 adalah masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di Numpy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Nah, untuk datanya sendiri adalah seperti berikut. Jadi ada ini atribut petal width, petal length, sepal width, sepal length, dan spesiesnya. Nah, spesies ini yang menjadi kelas, sedangkan petal width, petal length, sepal width, dan sepal length ini adalah atributnya. Nah, untuk menjadikan array 2 dimensi dari data ini, yang pertama adalah yang pastinya adalah mengimportkan library-library yang nantinya akan dibutuhkan. Di sini library yang pertama adalah library matplotlib.pyplot yang nantinya disingkat menjadi PLT supaya lebih mudah untuk memanggilnya saat akan dibutuhkan. Kemudian ada library yang kedua yaitu Numpy yang di sini disingkat menjadi NP dengan tujuannya supaya lebih mudah untuk dipanggil ketika akan digunakan. Di sini dijalankan terlebih dahulu. Sambil menunggu ini selesai dijalankan, saya jelaskan untuk codingan yang berikutnya. Nah, di sini diminta membuat array 2 dimensi berdasarkan setiap kelasnya. Nah, karena menurut data ini ada setosa, ada virginica, dan ada versicolor, serta ada unknown. Jadi ada 4 kelasnya, yaitu setosa, virginica, versicolor, dan unknown. Di sini yang pertama, saya membuat variabel setosa. Yang di dalamnya adalah membuat array menggunakan library Numpy, kemudian 2 dimensi, mudahnya untuk mengetahui ini 2 dimensi atau 3 dimensi atau 1 dimensi bisa dilihat banyaknya kurung siku yang ada di depan ini atau nanti di paling belakang itu atau paling bawah. Nah, kemudian masukkan datanya atau nilai-nilainya yang akan dimasukkan ke dalam array. Ini maksudnya bagaimana? Jadi bisa dilihat di sini. Contohnya itu, nah seperti ini. Ini petal width-nya datanya adalah 0,2. Kemudian petal length-nya datanya adalah 1,4. Sepal width-nya datanya adalah 3,5 dan sepal length-nya adalah datanya 5,1. Jadi ya tinggal dimasukkan setiap datanya ini. Setiap datanya pada setiap baris ini dimasukkan dalam satu array yang sama. Jadi dimasukkan seperti ini. Nah, untuk data-data berikutnya pun juga seperti itu. Jadi setiap baris ini ada pada satu array yang sama. Begitupun seterusnya, sama dengan virginica juga seperti itu, versicolor juga seperti itu, unknown juga seperti itu. Nah, di sini ada perintah print yang untuk
seperti biasa untuk menampilkan hasil dari variabel-variabel yang sudah saya buat. Mungkin lebih jelasnya akan saya ini run kodenya untuk menampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk kelas setosa, arraynya adalah ini, kemudian kelas Virginica adalah arraynya ini, kemudian kelas versicolor arraynya adalah ini, dan begitu seterusnya. Kemudian saya lanjutkan ke soal nomor 5. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, pasangan-pasangannya yang pertama adalah sepaleng dan petalwidth. Di sini saya akan membahas pasangan yang pertama dulu, sepaleng dan petalwidth. Nah, pertama membuat variabel X dan Y-nya terlebih dahulu. Nah, membuat variabel X dan Y-nya terlebih dahulu. Nah, di sini, di dalam variabel X ini, saya memanggil variabel setosa yang sudah saya buat sebelumnya, yang di atas tadi, untuk membuat pasangan sepaleng dan petalwidth pada kelas setosa. Nah, kemudian maksud dari slicing ini adalah titik 2,3 ini adalah maksudnya titik 2 ini untuk mengakses seluruh array yang ada, seluruh indeks array yang ada pada variabel setosa atau ada pada kelas setosa. Nah, kemudian maksud dari 3 ini adalah hanya untuk yang diakses ini hanya untuk kolom ketiga, yaitu kolom indeks ketiga ya maksud saya. Jadi kolom indeks ketiga adalah sepaleng, karena yang diminta di sini adalah sepaleng dan petalwidth. Nah, sepaleng ini ada pada indeks ketiga. Indeks ke-0-nya adalah petalwidth, indeks ke-1-nya adalah petaleng, indeks kedua sepalwidth, dan indeks ketiga adalah sepaleng. Jadi untuk membuat pasangan sepaleng dan petalwidth pada kelas setosa, caranya seperti itu. Kemudian yang variabel Y ini untuk ini sama setosa ini untuk mengakses variabel setosa atau kelas setosa. Kemudian titik 2 slicing ini untuk mengakses seluruh indeks array, dan 0 ini adalah untuk mengakses indeks ke-0 yaitu petalwidth. Kemudian sesuai dengan soal yang diminta adalah untuk setosa diberikan warna merah. Nah, di sini untuk membuat plotnya menggunakan fungsi PLT, yaitu memanggil library matplotlib tadi, kemudian dot scatter, karena yang diminta adalah plot scatter, kemudian memanggil variabel x, y, dan diberi warna red atau merah. Kemudian untuk sebentar, mohon maaf, ini udah ya. Kemudian untuk versi color juga sama, cuman diganti di dalam variabel x dan y-nya ini tinggal diganti nama kelas yang diinginkan. Jadi kalau dimintanya versi color ya tinggal diganti versi color. Begitu juga untuk Virginica dan unknown. Untuk size-nya sama seperti yang saya jelaskan pada kelas setosa tadi, karena semuanya yang diminta adalah sepaleng dan petalwidth untuk lebih jelas. Nah, kemudian di sini saya memberikan title atau judul pada visualisasi datanya itu adalah sepaleng dan petalwidth. Kemudian untuk X labelnya saya beri label sepaleng, dan Y labelnya saya beri nama petalwidth. Maksudnya di sini adalah nanti untuk menampilkan X dan Y-nya ini itu ada namanya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saya tampilkan saja. Nah, seperti ini hasil visualisasi data menggunakan scatter plot. Jadi yang warna merah ini adalah setosa, yang kuning ini unknown, yang biru ini adalah virginica, dan yang hijau ini adalah versicolor. Nah, ini yang tadi saya maksud judul dari datanya, kemudian ini adalah label untuk X-nya, dan ini label untuk Y-nya. Kemudian saya lanjutkan ke pasangan yang kedua, yaitu sepalwidth dan petaleng. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
Sepaleng dan Petalwit tadi, cuman bedanya adalah pada slicing-nya. Nah, untuk slicing-nya di sini, karena yang diminta adalah Sepalwit dan Petaleng, berarti X-nya ini memanggil kolom Sepalwit, yang dimana kolom Sepalwit ini adalah indeks kedua. Dan untuk yang variabel Y, untuk memanggil kolom Petaleng, jadi kolom petaleng ini adalah pada indeks ke-1. Jadi yang dipakai di variabel X ini setelah mengakses seluruh array dengan slicing titik 2, kemudian yang dipakai hanya kolom indeks kedua, yaitu sepalwidth. Kemudian yang di sini, yang Y ini juga sama, setelah memanggil seluruh membaca atau yang mengakses seluruh array yang ada pada kelas setosa, kemudian memanggil eh, kolom indeks ke-1 yaitu petaleng. Kemudian diberi warna sesuai dengan perintah soal, yaitu setosa berwarna merah, versicolor berwarna hijau, virginica berwarna biru, dan almond bernama yellow. Nah, ini untuk versicolor juga indeks placing-nya sama semua, tinggal diganti nama kelasnya saja sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ini title juga sama, X label dan Y label juga sama, tinggal disesuaikan sesuai dengan keinginan. Di sini judulnya adalah sepalwidth dan petaleng untuk judul datanya. Kemudian saya run, nah begini. Hasilnya visualisasi data dari pasangan sepalwidth dan petaleng adalah seperti berikut. Selanjutnya pasangan yang ketiga yaitu sepaleng dan petaleng. Tidak jauh beda dengan sebelumnya. Yang perlu diganti hanyalah indeks dari kolom yang mau diakses. Nah, sepaleng ini kolomnya itu indeks ke-3, sedangkan untuk petaleng kolomnya ini indeksnya ke-1. Jadi ya tinggal diganti nomor indeks sesuai yang diinginkan. Jadi setelah diakses semua array-nya, kemudian memanggil indeks kolomnya. Begitupun seterusnya. Dan untuk kelasnya bisa disesuaikan dengan kelas yang ingin dipanggil. Kemudian tidak lupa diberikan warna juga, setosa merah, versicolor hijau, virginica biru, unknown yellow. Kemudian diberikan title juga, kemudian diberikan label pada X-nya dan label pada Y-nya. Langsung saya run saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk pasangan yang terakhir yaitu sepalwidth dan petalwidth. Sama seperti sebelumnya, yang perlu diganti di sini hanyalah indeks dari kolom yang ingin digunakan. Yaitu di sini yang diminta adalah sepalwidth dan petalwidth. Sepalwidth ini kolom indeks kedua. Jadi untuk variabel X ini slicing-nya indeks kolomnya menggunakan angka 2. Kemudian untuk variabel Y, slicing-nya ini menggunakan indeks kolom yang 0 karena petalwidth ini merupakan kolom indeks ke-0. Kemudian untuk ininya sama seperti sebelumnya, tinggal disesuaikan sesuai kelas atau variabel yang ingin dipanggil atau digunakan. Tidak lupa diberikan judul dan label pada X dan Y-nya. Kemudian saya nyalakan. Nah, seperti ini untuk hasil visualisasi data dari pasangan sepalwidth dan petalwidth. Kemudian saya lanjutkan soal nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Jadi pada scatterplot ini, pengelompokan setiap kelas dapat diperlihatkan melalui penggunaan warna atau simbol yang berbeda pada titik-titik yang mewakili data dari setiap kelas. Dan untuk berdasarkan soal yang nomor 5 tadi, di sini menggunakan warna. Jadi untuk yang scatterplot nomor 5 tadi menggunakan warna. Dan setiap warna ini kan mewakili data dari setiap kelas. Ya, ini merah setosa, gitu ya. Kuning ini anon, hijau ini virginica, dan hijau ini versicolor, dan biru ini virginica. Kemudian pengelompokan pada scatterplot dapat dilakukan
menggunakan warna, simbol, atau ukuran titik pada grafik. Nah, jadi kalau warna ya seperti nomor 5 ini, jadi setiap warna ini merepresentasikan kelas yang berbeda. Kemudian kalau untuk simbol ya bisa nanti dirubah menggunakan simbol, misalnya simbol eh, bintang atau simbol lingkaran atau simbol yang lainnya. Dan setiap simbol ini juga merepresentasikan kelas data yang berbeda. Kemudian untuk ukuran titik ini biasanya digunakan seperti kayak semakin besar ukuran titiknya berarti ada contohnya seperti tinggi badan misalnya. Nah, untuk tinggi badan bisa menggunakan ukuran titik. Jadi semakin besar ukuran titiknya ini berarti menggambarkan tinggi badannya ini semakin tinggi. Kalau ukuran titiknya ini semakin kecil berarti tinggi badannya juga semakin kecil. Dan intinya setiap ukuran titik yang berbeda itu menggambarkan kelas yang berbeda. Kemudian karakter pengelompokan pada scatter plot dapat bervariasi tergantung pada tujuan analisis dan jenis data yang dipresentasikan. Dalam melakukan pengelompokan pada scatter plot, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kelompok ditunjukkan dengan warna atau simbol yang berbeda dan mudah untuk dibedakan satu sama lain. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalkan kesalahan interpretasi atau kesalahan pengambilan keputusan yang dapat terjadi jika pengelompokan data dilakukan tidak jelas atau kurang jelas. Kemudian soal nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Jadi pada data set iris yang sudah diplot menggunakan scatter plot, dapat dilihat pada data unknown ini yang berwarna kuning. Nah ini, yang berwarna kuning ini adalah data unknown. Dan data unknown ini pada scatter plot menggunakan data set iris pada umumnya berkelompok dengan data pada kelas-kelas lainnya. Nah, bisa dilihat data kuning ini jarang sekali yang dia ada sendiri itu ya. Selalu bergerombol dengan kelompok dari kelas-kelas yang lain. Nah, bisa dilihat ini bergerombol dengan kelompok berwarna hijau, ini bergerombol dengan kelompok berwarna merah, ini bergerombol dengan kelompok berwarna biru. Artinya di sini uh, jika titik unknown ini banyak berkelompok dengan suatu kelas, itu berarti menggambarkan titik anon ini merupakan bagian dari kelas tersebut. Maksudnya adalah bisa dilihat seperti ini. Contohnya di sini. Nah, ini karena titik-titik berwarna kuning ini adalah titik anon, dia bergerombol dengan kelompok kelas dari setosa, berarti bisa disimpulkan bahwa data-data yang anon ini adalah data dari merupakan bagian dari data kelas setosa seperti itu. Kemudian saya lanjutkan soal nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Kemudian berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Yang pertama, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat variabel X. Untuk membuat array, dengan menggunakan library numpy.array, kemudian dalam array-nya ini berisi data dari kolom sepalek, petal width, sepal width, dan petal length. Jadi semua datanya ini dipanggil kemudian membuat looping atau perulangan menggunakan for i in range learn versicolor. Nah, maksudnya di sini adalah perulangan di sini akan diulang terus-menerus sebanyak data yang ada pada variabel versicolor. Kemudian membuat plot dengan cara menggunakan library matplotlib tadi yang sudah disingkat PLT, kemudian dot plot yang di sini, kemudian di dalam kurung ini menggunakan memanggil variabel X, yaitu ini, variabel ini, kemudian memanggil variabel atau kelas yang akan dibaca atau diakses atau diakses begitu. Kemudian dari data setosa ini setiap indeks ke i itu dibaca dari awal sampai akhir.
kemudian diberi warna merah. Begitupun sama untuk kelas Virginica dan kelas Versicolor. Setiap data indeks ke I dan diakses semua, dan di Virginica diberi warna biru, Versicolor diberi warna hijau. Kemudian di sini datanya saya beri title atau judul paralel koordinat plot. Kemudian saya run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini visualisasi data apabila menggunakan paralel koordinat plot. Yang merah ini menggambarkan setosa, biru ini Virginica, dan hijau ini Versicolor. Nah, selanjutnya soal nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Jadi untuk karakter pengelompokan pada scatter plot ini, seperti saya jelaskan sebelumnya, umumnya itu yang digunakan adalah warna. Ada warna. Nah, pada scatter plot, warna yang digunakan ini membedakan kelompok data yang berbeda. Kemudian ada juga yang menggunakan simbol seperti lingkaran, segitiga, persegi, atau sila, yang juga setiap simbol yang berbeda merepresentasikan kelompok data atau kelas yang berbeda. Kemudian ukuran. Nah, ukuran ini ukuran titik-titiknya tadi. Pada scatterplot ini menggunakan beda ukuran titik, itu berarti beda juga kelasnya. Kemudian gabungan warna dan simbol. Nah, ini maksudnya adalah kombinasi dari warna dan simbol yang contohnya itu seperti segitiga berwarna kuning, kemudian segitiga berwarna merah, itu sudah menggambarkan dua kelas yang berbeda. Sedangkan untuk karakter pengelompokan pada plot paralel koordinat dapat dilihat dari pola-pola garis plot yang terbentuk. Jika terdapat pola garis-garis plot yang terpisah dengan jelas pada suatu area, maka hal ini menunjukkan adanya kelompok atau klasifikasi pada area tersebut. Sebaliknya, jika pola garis plot cenderung saling tumpang tindih, maka data tidak memiliki klasifikasi atau terdapat kesulitan dalam mengklasifikasikan data. Selain itu, warna yang berbeda pada garis plot dapat digunakan untuk membedakan kelas pada data. Jadi, pada umumnya untuk warna ini sama ya, mau di scatter plot atau di koordinat plot ini sama-sama untuk membedakan kelasnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila yang saya jelaskan masih kurang lengkap atau kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.